Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rapi dari PAI 6 dengan NIM 24111101177, yaitu ingin menjelaskan mengenal kitab-kitab Allah dalam Islam. Nah, di sini ada penjelasannya, itu apa itu kitab Allah. Jadi, kitab-kitab Allah itu adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Rasul melalui malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Kemudian kitab-kitab ini berisi ajaran tauhid, keesaan Allah, hukum-hukum, perintah dan larangan Allah, serta kisah umat terdahulu sebagai pembelajaran. Kemudian ada beberapa kitab Allah yang utama yang wajib diketahui. Yang pertama itu ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada Zabur, diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab terakhir dan penyempurna yang mengandung kebenaran serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang untuk selanjutnya yaitu kita mengenal kitab Taurat. Jadi kitab Taurat di sini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Dalam Islam, Taurat diakui sebagai wahyu yang berisi hukum-hukum agama, aturan, moral, sosial dan perintah untuk menjalani kehidupan sesuai syariat Allah. Jadi secara harfiah, istilah Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti ajaran atau hukum. Jadi pokok ajaran kitab Taurat ini meliputi pengesahan Tuhan, yaitu tauhid, melarang menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menjaga hari Sabtu sebagai hari suci untuk ibadah, serta aturan etika dan hukum sosial seperti berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Taurat berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat Nabi Musa alaihissalam agar dapat menjalani hidup sesuai kehendak Allah dengan penuh ketaatan dan keadilan. Namun menurut keyakinan Islam, kitab Taurat yang asli telah mengalami perubahan sepanjang waktu, meskipun wahyu aslinya adalah petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kita mengenal kitab Zabur. Nah, di sini kitab Zabur itu adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk dan wahyu bagi umat Bani Israel. Jadi Zabur itu berisi kumpulan mazmur, yaitu nyanyian-nyanyian rohani yang dianggap suci yang mengandung zikir, nasihat dan hikmah. Jadi kitab ini tidak hanya memuat hukum-hukum syariat seperti Taurat, seperti Nabi Musa. Jadi di sini karena Nabi Daud itu diperintahkan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi pokok isinya itu meliputi pujian kepada Allah, pengakuan dosa, permohonan ampunan, serta kisah pengalaman hidup Nabi Daud, serta sukacita dan kesedihan yang menghadapi ujian hidup. Jadi kitab Zabur ini kalau tidak salah itu memiliki sekitar 150 pasal mazmur yang berfungsi sebagai petunjuk. Jadi memberi berita gembira dan peringatan agar manusia tidak mengingkari Allah. Kitab ini juga mengajarkan pentingnya bersyukur, berdoa dan mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kitab Zabur itu menjadi salah satu wahyu penting dalam ajaran Islam. Meskipun isinya lebih berupa lagu-lagu rohani dan zikir, bukan aturan hukum seperti kitab Taurat. Kemudian ada kitab selanjutnya ada kitab Injil. Jadi kitab Injil di sini itu adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam itu sebagai petunjuk dan cahaya bagi umat Bani Israel. Dalam Islam, Injil itu berisi wahyu yang memerintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Zabur. Jadi serta menjelaskan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Injil ini tidak memuat hukum syariat lengkap seperti Taurat karena umat Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi isi Injil meliputi ajaran hidup, zuhud, menjauhi kerakusan dunia, dan serta kabar gembira dan petunjuk untuk hidup benar. Jadi Al-Quran itu menegaskan keberadaan Injil sebagai wahyu Allah yang mengenalkan kitab sebelumnya dan berisi petunjuk bagi manusia. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, namun Injil dan bentuk asli telah mengalami perubahan sepanjang sejarah sehingga tidak sepenuhnya sama dengan wahyu yang awalnya. Jadi kitab ini itu tidak tetap wajib diimani sebagai bagian dari rukun iman dalam Islam. Jadi Injil itu adalah wahyu Allah untuk Nabi Isa yang berfungsi sebagai pedoman bagi umatnya, mengesahkan Allah dan hidup sesuai ajaran yang penuh ketaatan dan kebajikan. Kemudian yang terakhir ada kitab Al-Quran.
Jadi di sini kitab Al-Quran itu ada sebagai kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Musa SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup utama bagi umat Muslim yang berisi ajaran, hukum, petunjuk dan peringatan agar manusia itu dapat menjalani kehidupan dengan benar dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Diturunkan secara mutawatir dan bersifat sempurna serta tidak dapat diubah. Selain sebagai bentuk dan pedoman, Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, memberikan nasihat dan menjadi sumber hukum agama Islam yang utama. Jadi kitab ini adalah penyempurna dan pelengkap kitab-kitab suci sebelumnya, membawa rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita poin yang terakhir yaitu kita kesimpulan. Jadi kesimpulan dari mengenal kitab-kitab Allah adalah bahwa kitab-kitab tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Iman kepada kitab Allah adalah iman rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim karena beberapa kitab-kitab itu berisi ajaran tauhid, hukum-hukum petunjuk moral, janji pahala dan ancaman siksa bagi yang mengingkarinya. Kitab-kitab Allah yang utama meliputi Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dengan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang penyempurna yang disampaikan para nabi kepada para nabi Muhammad SAW untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman. Jadi dengan mengenal kitab Allah tadi, kita sebagai seorang memahami kesinambungan ajaran Islam yang bersama para nabi. Jadi sekaligus kita itu mengetahui pentingnya mengikuti petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk terlengkap dan terjaga keasliannya. Jadi pengingkaran terhadap kitab Allah itu berarti menolak wahyu dan pedoman hidup yang telah Allah berikan. Sehingga sangat penting untuk memperkuat iman yang meyakini dan mencintai kitab-kitab suci tersebut sebagai sumber petunjuk dan rahmat. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.